Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya, Naika Sarabila, akan memandu Anda pada konfigurasi kali ini. Seperti yang sudah tertera dalam judul, bahwa konfigurasi kita adalah manajemen user dan login dengan SSH Keygen. Jika ingin tahu lebih lanjut tentang konfigurasi ini, disimak yuk. Inilah topologi untuk manajemen user. Dapat dilihat bahwa pada lab 1.4 ini tidak membutuhkan internet. Anda hanya perlu menghubungkan router dengan PC ke dalam satu jaringan. Di sini IP router saya adalah 192.168.88.1. Oke, without any further ado, let's start our config. Sebelum membahas manajemen user, kita bahas dulu router identity yuk. Tujuan dari memberi identitas pada router adalah agar router dapat dikenali dan tidak tertukar dengan router lainnya. Anda dapat memberi identitas pada router dengan perintah system identity set name. Nah, di sini memasukkan nama untuk router Anda. Saya akan menggunakan Naika saja untuk nama identitas router saya. Untuk memeriksa identitas bisa dilakukan pada yang pertama, pada terminal. Biasanya ada pada bagian setelah tanda add ini. Kalau sebelum add itu untuk nama user. Kemudian yang kedua ada pada bagian atas kiri tampilan winbox. Letaknya di antara tanda kurung. Yang terakhir ada pada login box di winbox. Dapat lihat pada kolom identity ini. Oke, selanjutnya adalah manajemen user. Tujuan dari manajemen user adalah untuk menseleksi dan memberi akses tertentu pada user. Sebelum melakukan konfigurasi, di sini kita lihat terlebih dahulu user group default pada router. Caranya dengan menggunakan perintah user group print. Nah, dapat lihat bahwa router memiliki 3 kategori user group default, yaitu read, write, full, beserta polisinya masing-masing. Untuk read, user hanya dapat melihat konfigurasi, tidak dapat mengubah, menghapus, dan melakukan konfigurasi. Untuk write, user hanya dapat mengubah atau menambahkan konfigurasi kecuali manajemen user. Untuk full, user bebas untuk mengkonfigurasikan apapun tanpa terkecuali. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat 2 user group, yaitu user group guru dan user group siswa. Perintahnya adalah user group add name. Di sini yang pertama saya akan membuat dengan nama guru. Kemudian policy. Saya akan membuat grup user ini hanya dapat mengakses SSH dan hak aksesnya adalah write. Oke, selanjutnya saya buat lagi grup untuk siswa. Namun bedanya di sini saya akan memberikan hak aksesnya berupa read saja. Setelah itu kita periksa terlebih dahulu apakah user group sudah terdaftar atau belum dengan perintah user group print. Nah, dapat dilihat sudah terdaftar pada nomor 3 dan nomor 4. Oke, lanjut membuat user baru. Di sini saya akan membuat 3 user baru dengan perintah user add name. Yang pertama di sini staff pada group full. Passwordnya di sini menggunakan yang gampang saja, 123. Yang kedua dengan nama salsa pada grup guru. Di sini passwordnya samakan saja ya. Dan yang ketiga, Nayaka pada grup siswa. Passwordnya samakan saja ya. Setelah itu, kita periksa apakah user sudah terdaftar atau belum dengan perintah user print. Nah, dapat dilihat bahwa user sudah terdaftar pada nomor 1, 2, dan 3. Kemudian lanjut ke pengujian. Di sini saya akan mengakses router dengan SSH melalui putih.
Seperti biasa, yaitu masukkan terlebih dahulu IP routernya. Kemudian jangan lupa untuk port SSH adalah 22 dan connection type-nya adalah SSH. Setelah itu, yang pertama saya akan masuk terlebih dahulu ke user Salsa. Nah, di sini saya akan menambahkan user baru. Dapat dilihat bahwa di sini ada notifikasi bahwa user Salsa tidak diizinkan untuk membuat konfigurasi sebelumnya, yaitu membuat user baru. Karena user dengan grup guru bersifat write. Walaupun write dapat menambahkan konfigurasi, namun tidak dapat mengonfigurasikan user manager. Lalu di sini saya akan menambahkan IP address. Dan ternyata tidak ada notifikasi lagi, yang berarti konfigurasi telah berhasil dibuat. Kemudian di sini kita akan cek apakah konfigurasinya sudah berhasil dibuat dengan mengecek IP address. Nah, kemudian ada notifikasi lagi. Mengapa demikian? Karena user yang terdapat dalam grup guru tidak mengonfigurasikan read pada polisinya. Jadi di sini kita tidak bisa melihat konfigurasi kecuali polisinya ditambahkan read. Kemudian yang kedua, di sini saya masuk dengan user Nayaka. Lalu langsung saja di sini saya akan membuat IP address baru. Namun ternyata tidak bisa, karena user Nayaka ini terdapat di dalam grup siswa yang hak aksesnya adalah read. Yang berarti user Nayaka ini hanya dapat membaca konfigurasi yang telah dilakukan oleh user lainnya. Oke, di sini saya akan melihat IP address saja. Nah, dapat lihat bahwa user Nayaka bisa melihat konfigurasi dari user lainnya. Nah, oke, kalian bisa lihat bahwa sebelumnya user Salsa sudah mengonfigurasikan IP address. Nah, di sini ternyata konfigurasi user Salsa terhadap IP address sudah berhasil. Selanjutnya, di sini saya akan membuktikan bahwa user pada grup guru dan siswa hanya bisa mengakses melalui SSH. Karena pada saat melakukan penambahan user group, saya hanya menyeting mode polisinya SSH saja. Jadi di sini saya akan menggunakan Winbox untuk melakukan pengujian. Yang pertama, di sini saya akan memastikan terlebih dahulu bahwa router bisa diakses dengan Winbox dengan user dengan grup full, yaitu staff. Nah, dapat lihat bahwa router bisa diakses ya. Kemudian kita keluar lagi. Lalu di sini kita login dengan menggunakan user Salsa. Nah, dapat lihat bahwa terdapat notifikasi error yang berarti pengaksesan router dengan menggunakan user Salsa melalui Winbox tidak bisa. Karena polisi pada grup guru adalah SSH, yang berarti hanya dapat mengakses dengan SSH saja. Kemudian di sini kita ganti menjadi user Nayaka. Nah, dapat lihat bahwa terdapat notifikasi error yang berarti user tidak dapat mengakses router. Karena anggota user grup siswa hanya dapat mengakses dengan SSH saja.
Materi selanjutnya adalah SSH Puttigen. Tujuan dari login dengan keygen ini agar router lebih secure, karena yang dapat mengakses router hanya yang memiliki kunci dan terdaftar saja. Selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi SSH key. Pertama, buka terlebih dahulu aplikasi Puttigen, lalu klik Generate Keys, dan tunggu hingga proses generate selesai. Untuk mempercepat generating, Anda harus menggerakkan mouse seperti ini. Setelah proses generating selesai, copy semua script public keys yang telah digenerate. Kemudian buka notepad, lalu pastikan script public keys-nya. Selanjutnya, simpan file yang berisi script public keys tadi dengan ekstensi .pub dengan type of file. Lalu klik Save untuk menyimpan file tersebut. Setelah itu, pindahkan public keys-nya ke router MikroTik. Untuk memindahkan filenya, di sini saya akan meremote dengan menggunakan FTP. Setelah berhasil meremote dengan FTP di sini, saya langsung pindahkan saja dari file manager saya ke file router saya dengan cara di drag seperti ini. Setelah itu, buat private key pada Puttigen dengan mengklik Save Private Key. Kemudian jika muncul pop-up seperti ini, klik OK saja. Lalu, simpan private key tersebut dengan ekstensi .ppk. Lalu, klik Save untuk menyimpan. Setelah itu, buka aplikasi Winbox. Untuk mengimport file public keys-nya di sini menggunakan perintah user sshk import public key file. Nah, di sini masukkan nama file dari public keys kita, kemudian user. Nah, di sini Anda dapat menggunakan user manapun yang terdapat pada router Anda. Untuk melihat apakah SSH sudah terimport, kita dapat menggunakan perintah user SSH print. Dan ternyata di sini SSH key-nya sudah terimport. Selanjutnya, kita lakukan pengujian dengan aplikasi Putty. Seperti biasa, yaitu masukkan IP address router yang digunakan. Kemudian, portnya jangan lupa port 22. Dan connection type-nya adalah connection type SSH. Masukkan private key yang telah disimpan tadi pada bagian SSH authentication, lalu kita cari filenya. Dan klik open. Untuk loginnya di sini menggunakan user yang tadi sudah diinput pada SSH import key. Dapat lihat di sini bahwa saya sudah berhasil melakukan login dengan SSH Puttigen. Itulah konfigurasi manajemen user dan login menggunakan SSH keygen. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dipraktikkan di rumah ya. Sekian, and see you in the next video.